sabar pada Allah Ta'ala. Yang biasanya kita bahas, yang biasanya kita dengar adalah sifat sabar yang seharusnya ada pada manusia. Nah, sekarang kita lihat ternyata bahwa Allah juga memiliki salah satu sifat, yaitu sifat sabar. Walaupun sebenarnya sifat sabar pada Allah Ta'ala ini sudah pernah kita bahas dulu pada Allah, yaitu As-Sabur. Ada salah satu nama Allah yaitu As-Sabur. Dari kata sabar juga, As-Sabur, yang maha sabar. Sudah pernah dulu, tapi di sini kita lihat kembali yang menjadi dalil tentang penyebutan atau penisbatan sifat sabar kepada Allah. Di antaranya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam sahihnya. Rasulullah bersabda, "Laisa ahadun asbaru ala adza yasma'uhu min Allah 'azza wa jalla innahu la yad'una lahu waladan wa innahu la yu'afihim wa yarzuqahum." Kemudian dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya juga ada redaksi yang mirip-mirip. Rasulullah bersabda, la ahada asbaru ala adza yasma'uhu min Allah 'azza wa jalla yushriku bihi wa yaj'al lahu waladan thumma wa yu'afihim wa yarzuquhum. Laisa ahada asbar ala adza, tidak adalah satu pun yang paling sabar terhadap disakiti, terhadap hal yang menyakiti, yasma'u, yang ia dengar, melebihi sabarnya Allah Azza wa Jalla. Innahu la yad'una lahu waladan, sesungguhnya Allah oleh mereka manusia dinyatakan punya anak. Wa innahu la yu'afihim wa yarzuquhum, namun demikian Allah senantiasa memberikan mereka kehidupan, wa yarzuquhum, dan Allah senantiasa memberikan mereka itu rezeki. Nah, ini diantara bentuk kesabaran Allah Ta'ala. Jadi sudah Allah ciptakan manusia, Allah berikan manusia itu kehidupan, Allah berikan manusia itu rezeki, Allah nyatakan bahwa dirinya besar, tetapi manusia kemudian mengatakan Allah punya anak. Tapi kemudian manusia mengatakan Allah itu memiliki anak. Allah itu ada Tuhan anak, ada Tuhan ibu. Allah dinisbahkan sebagai Tuhan Bapa. Begitu buruknya manusia dalam mereka membalas apa yang telah Allah berikan kepada mereka. Tetapi setelah itu semua, apa yang Allah lakukan? Wa innahu la yu'afihi, tapi Allah tetap senantiasa memberikan kehidupan kepada mereka. Nah, tetap berbudeji, dan juga Allah ada jadi budeji. Dan juga Allahnya nasebutu kebudeji, wa yarzuqahum, dan Allah senantiasa memberikan rezeki kepada manusia. Nah, dalam hadis yang satu lagi, la ahada asbar ala adza, tidak ada satupun yang lebih sabar atas disakiti, hal yang menyakiti yang ia dengar, melebihi Allah Azza wa Jalla. Yusyriku bihi, yang mana manusia menyekutukannya, wa yaj'al lahu walada, dan manusia menyebut Allah itu punya anak. Thumma yu'afihim wa yarzuquhum,
Summa yu'alim yarzuqhum, akan tetapi Allah senantiasa memberikan mereka kehidupan, wa yarzuqhum, dan senantiasa Allah berikan mereka itu rezeki. Maka ini bentuk kesabaran Allah. Padahal Allah bisa saja, kalau mereka itu manusia, sebagian manusia mengatakan menyekutukan Allah atau mengatakan Allah punya anak, bisa saja Allah hancurkan mereka, bisa saja Allah lenyapkan mereka. Jangankan Allah, langit dan bumi saja, kata Allah dalam Al-Quran, takadus samawati wal ard yatafattarna, hampir-hampir langit-langit dan bumi-bumi itu roboh, hancur ketika mendengar ada manusia yang berani menyekutukan Allah, yang berani mengatakan Allah itu punya anak. Tingkat langit yang umur ada kejut. Betapa beraninya manusia, ada di antara manusia yang mengatakan Allah itu punya anak. Tingkat langit yang umur kejut, kok berani manusia. Tapi meskipun demikian perbuatan manusia, seperti itu perbuatan manusia, Allah tetap memberikan mereka kehidupan. Maka dalam ayat Al-Quran disebutkan, misalnya dalam surah Al-Kahfi, ya, disebutkan warabbaka al-ghafuru dzur rahmah law yu'akhiruhum bima kasabu law yu'akhiruhum bima kasabu la'ajjala lahum al-'adzaba bal lahum maw'idun la yajidu min dunihi maw'ida. Allah mengatakan Rabbuka al-Ghafur, sesungguhnya Tuhanmu itu al-Ghafur, Maha Pengampun, Dzur Rahmah, pemilik rahmah kasih sayang. Law yu'akhiduhum bima kasabu, seandainya Allah menghukum manusia, memperlakukan manusia bima kasabu, sesuai dengan apa yang dilakukan oleh manusia itu, la'ajjala lahumul 'adzab, maka sungguh Allah akan menyegerakan bagi mereka itu azab. Jadi seandainya Allah itu memperlakukan mereka yang tadi, termasuk kita yang melakukan maksiat, yang melakukan dosa, seandainya Allah memperlakukan kita sesuai dengan apa yang kita lakukan, maka kadari jamun kahali leyo, kadari jamun kahali menanda pukul dosa gelung barat, menanda pukul dosa gelung menyuguh lagi. Tapi berarti hari ini kita masih bertahan, masih hidup di muka bumi ini, masih bisa makan, masih bisa minum. Ini bukan karena hebatnya kita, bukan karena baiknya kita, bukan karena pintar dan solehnya kita, tapi karena sifat sabarnya Allah. Nyat dengan buah benar. Jadi law akhiruhum bima kasabu la'ajjala lahumul 'adzab. Kalau Allah perlakukan manusia itu dengan sesuai dengan apa yang manusia lakukan, la'ajjala kada yawai. Kali berterima kasih kepada Allah, kabeh yang itu. Sebagaimana dalam Musnad Ahmad yang pernah juga kita sebutkan dulu, innas samaa tasta'zin wa innal arda tasta'zin wa innal jibala tasta'zin. Langit setiap hari minta izin kepada Allah untuk menghancurkan manusia. Karena langit diuroi kalian manusia pukul sahai kalian. Maka langit tiap hari minta izin kepada Allah untuk menghancurkan manusia. Wa innal arda tasta'zin, bumi juga minta izin kepada Allah setiap hari, ingin dibalikkan saja manusia itu. Kemudian wa innal bahra tasta'zin litughriqahum, laut juga setiap hari minta izin kepada Allah untuk ditenggelamkan manusia. Kemudian wal jibal, gunung juga demikian. Tapi apa jawab Allah?
innakum lam takhluquhu. Hai langit, hai bumi, wahai laut, wahai gunung, sesungguhnya kalian tidak menciptakan manusia itu, akulah yang menciptakan mereka. Ya, jadi betul lagi ada kau itu tsunami, yang kabar tak lagi. Kalau itu diizinkan sekali naik dia 2 darah lentur bero itu. Begitulah ketika alam itu diberikan izin oleh Allah. Di alam itu ketika diberikan izin oleh Allah untuk berpindah, maka apalagi kita ini tidak ada apa-apanya dibandingkan alam di sekitar kita ini. Di segi kekuatan, di segi kuantitas, di segi kekuatan, kita ini manusia termasuk makhluk yang sangat lemah dan tidak berdaya di hadapan alam makhluk yang lain ciptaan Allah. Dari segi kekuatan, maka Allah katakan khuliqal insanu dha'ifa. Manusia itu diciptakan lemah fisiknya, lemah jumlahnya, lemah segala hal lemah. Maka manusia ini dalam ilmu alam pun rentan sekali. Manusia rentan, jadi menan tsunami rentan, menan gempa manusia rentan, menan terjadi bencana-bencana alam yang skala besar, manusia ini rentan sekali, rentan menjadi korbannya. Jadi kita tidak ada apa-apanya di hadapan seluruh makhluk alam ciptaan Allah. Cuman kelebihan kita saja yang membuat kita lebih, sebagaimana Allah katakan dalam Al-Quran, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh telah kami ciptakan manusia itu pada sebaik-baik penciptaan. Maksudnya adalah kelebihan kita di akal. Dengan akal itulah kelebihan kita. Dengan akal inilah kita mampu diberikan oleh Allah kemampuan. Kalau akal ini betul-betul kita maksimalkan, maka kita diberikan kemampuan oleh Allah mampu menundukkan alam yang begitu besar mengelilingi kita ini, mampu kita tundukkan. Laut bisa kita tundukkan, kita kelola. Bumi bisa kita tundukkan, kita kelola, kita ambil isinya. Gunung bisa kita tundukkan, bisa kita kelola. Alam yang besar-besar ini yang kita tidak ada apa-apanya, dengan kelebihan akal yang diberikan oleh Allah, ini bisa kita tundukkan semuanya, rangkainya. Tetapi saat akal itu tidak kita gunakan dengan baik, saat akal itu tidak kita gunakan dengan semana yang diinginkan, sebagaimana seharusnya fungsinya, maka Allah katakan summa radadnahu asfala safilin. Kemudian kami bawa manusia itu asfala safilin, serendah-rendah. Dalam ayat yang lain Allah katakan ba'ulaika kal an'am bal hum adall. Mereka itu seperti hewan, bahkan adall, lebih rendah dari hewan. Lebih rendah dari hewan. Menyo hewan bahasanya siapa saja ini binatang. Hewan itu dia hidup bergerak untuk makan untuk dirinya sendiri. Hewan. Dia hidup bergerak untuk cari makan dirinya sendiri. Itu hewan. Hewan cuma setakat itu dia. Dan ini kabehnya fungsi diri. Tapi ada manusia yang hidup, dia tidak hanya cukup bergerak untuk makan dirinya sendiri, tapi dia lebih dari itu, lebro yang ada tanggup betulnya. Maka mana lebih bagus hewan dari manusia? Ada mandu, mandu. Tapi ketika seperti ini
ulaika kal an'am, mereka itu seperti hewan, bahkan lebih parah. Jadi hewan katrol kasih ni. Yang katrol kasih. Ada harimau lagi yang harimau yang singa. Menyo katrol tajak samping hari kada. Yang tingkat harimau paling puas. Buaya lagi yang tajak samping dia tengok draw dekat yang melirik. Sampai tajak tengok dia. Tengok draw tajak melirik. Yang tingkat paling kuat. Tetapi ada manusia kalau patro kalau patro habis tumpuk dulu boleh bapak dan buku bapak kalau begitu ambisius mengambil hak anak yatim, anak orang fakir miskin yang lapar. Seperti misalnya di Palestina, seharusnya pukul orang cipta kerana kehidupan tapi hancur, tapi kalau yang bagi Israel dan Amerika. Ada ruda hewan anak sampai lagi ya. Ruda binatang namanya pun binatang paling anak sampai benar. Berarti menunjukkan ketika itulah manusia kalangan seperti hewan balhum Allah. Bahkan mereka lebih rendah dari hewan. Nah, ketika lebih rendah dari hewan ini, maka saat itulah alam tidak mau lagi dengan kita. Ketika kalau kita menggunakan akal kita, alam akan tunduk ke kita. Seperti Nabi Sulaiman, Nabi Daud. Nabi Daud begitu berzikir kepada Allah, wasakharna ma'a Daud dan jibala yusabbihna ma'ahu wat-tayr, dan kami tundukkan gunung kepada Nabi Daud bertasbih bersama Nabi Daud juga burung-burung. Apabila Nabi Daud juga duduk berarti, maka langsung alam itu gunung-gunung berzikir, burung-burung berzikir, alam tunduk. Tetapi hari ini kita berzikir makin tertib, makin bengai alam itu. Seperti kata Rasulullah dalam Al-Quran, Rubba qari'il Quran wal Quran yal'anu. Betapa banyak pembaca Al-Quran justru dilaknat oleh Al-Quran. Apa pun hanya sesuai dengan tertib. Diratib, dia tinggal meratib khusyuk, klik-klik, lagi Allah dia ratib, kita mau kerjakan dia masing-masing kala ilmu. Maka alam marah sama kita, tidak cocok dengan kita. Menjadi cocok alam, dia cocok alam dengan kita. Maka jangan betul kalau ada orang mengatakan dulu kadang-kadang kalau kita ke gunung seperti terdengar suara zikir dari gunung, bisa jadi betul ya. Bahkan itu terjadi pada masa Nabi Daud itu disebutkan dalam Al-Quran. Kenapa mereka berzikir? Mungkin ada satu dua wali Allah yang berzikir di sana, maka gunung-gunung ikut berzikir juga. Hari ini kenapa gunung tidak lagi berzikir? Yang gerbang-gerbung gunung-gunung, gempa berduli, tidak lagi berzikir, justru maksudnya tidak lagi berzikir bersama kita, justru dia mulai puas, mulai beringas kepada manusia, karena tadi kondisi kita manusia wali Allah atau sahabatnya orang mencari uang halal susah sekali. Banyak hari ini justru persoalan haram, paling kurang syubhat. Maka itu penyebabnya. Jadi ketika manusia tidak lagi menggunakan akalnya sebagaimana itu kelebihan mereka, maka mulailah alam tadi tidak suka dengan manusia, menyogol. Nah, titik ini kalau bukan karena sifat sabar Allah, kalau bukan karena sifat sabar Allah,
maka seluruh manusia hari ini sudah dilenyapkan oleh Allah. Tapi karena sifat sabar Allah, maka Allah tidak mendahului, dia tidak mempercepat mengazab. Disebutkan di sini, ya, wa huwa alladhi la yu'ajjilul 'usah bil intiqam wa huwa bi ma'na al-halim fi asma'ihi subhanahu wa ta'ala. Wal halim huwa as-safuh ma'al qudrati 'ala al-intiqam. Jadi makna sabar Allah adalah wa huwa alladhi la yu'ajjilul 'usata bil intiqam, bahwa Allah tidak menyegerakan al-usah, para pelaku maksiat, bil intiqam, dibalas atas maksiatnya. Ini yang makna sabar Allah. Maka hari ini perlu kita sadari bahwa kita hidup ini di bawah makna sifat sabar Allah. Jadi dia baik merasa yang kaget kan ada. Jadi di dalam doa tiga baik dalam bentuk syukur kepada Allah, dalam bentuk terima kasih kepada Allah. Nah, sampaikan kepada Allah, alhamdulillah, begitu banyak dosaku ya Allah, begitu banyak kelemahanku, kekuranganku, tapi masih Engkau berikan umur, masih Engkau berikan kesempatan, masih Engkau berikan waktu yang nikmat raya. Baik gaduh ya Allah, nyuk kahir lo timaya ya Allah, nyuk kahir lo buku tangan ya Allah, yang lo laki berusaha juk lo ya Allah. Nyuk kalikan lo bersedekah ya Allah, ada beli lagu lo balasan yang berlipat-lipat sedekah. Daripada kadang banyak model seperti itu, walaupun boleh-boleh saja, tapi jangan lupa sifat sabar Allah. Tingkat Allah masih berikan kita kesempatan, ini sudah satu nikmat yang sangat besar dari Allah. Maka dengan kita memahami sifat sabar Allah ini, maka kita mendapatkan satu hal penting dalam melihat cara Allah mengatur kehidupan manusia. Jadi sebagaimana Allah dengan sifat sabarnya menangguhkan, ini hanya langsung dihukum gitu. Allah memberikan kita kesempatan bertaubat, memperbaiki diri, ya, untuk terus belajar, kemudian mengevaluasi dan berubah. Itu kehidupan. Makanya Allah adalah terhukum. Nah, sebagaimana Allah dengan sifat sabarnya berlaku sabar dengan kita, terus memberikan kita kesempatan, maka seharusnya sifat sabar inilah yang kita pakai dalam melihat alam ini, dalam melihat kehidupan manusia. Artinya yang pertama, jangan suka mempertanyakan ketika melihat ada orang ahli maksiat, ada orang yang buat jahat. Pakai harga pancu beli, pakai harga hukum beli, pakai harga azul beli. Kita kan suka mempertanyakan seperti itu. Ada lagi pertanyaan yang sering timbul hari ini, pray dong Allah, kamu pancu beli Israel nantinya. Pray dong Allah, biar dong Israel nanti. Maka harga kembali. Kita menyebut kekuasaan Ba'danya dari awal ke kanan Israel. Kalau Israel itu telah terdagar habis batangkan seperti baju apa itu kekuatan pancu kalau Israel. Nah, kalau dia udah terdagar domon. Maka dari sini kita melihat hari ini ketika kita menemukan ada orang-orang jahat, ada orang-orang atau perilaku yang kadang-kadang sampai bahkan di luar akal sehat. Maka yang pertama yang harus kita pakai di situ adalah sifat sabar Allah.
Allah menangguhkan mereka sama seperti Allah menangguhkan dulu kita saat kita berbuat maksiat. Allah menangguhkan itu ahli-ahli maksiat hari ini sama seperti Allah menangguhkan kita dulu waktu masih muda, masih semangat kan, umurnya debu. Menyebut pabe mati debu umurnya dia muda-muda zaman. Anak demung sampai lagi orangnya tadi mati iman Islam. Tak punya kafir awal kita dari awal kafir nak bilang tapi kalau aku masih dapat kau kata kli aku murid. Ya Allah Tuhan demi baju wadai Allah. Ya, tapi telah Allah berikan. Maka dengan sifat sabarnya Allah, hanya lebih jangan orangnya alhamdulillah kita semua sudah baik-baik aja soleh sih. Lagi apa ya? Nyokap udah soleh, kagum mendukkan taman, kamu taman ilmu, dalam masjid, tapi dalam majelis taklim. Maka perlu kita sadari dan kita syukuri ini adalah buah daripada sifat sabar Allah. Yang mana cara kalian berlain cik? Apa jenis orang menau? Menangkah banyak kah berubah, kah bertobat, kah hijrah. Waktu kalian orang lain masjid yang baca itu. Lepas itu asal rakan. Begitu beri, berkata beri. Dua tu dia berperang yang awal. Nah, jadi kita harus melihat itu dari konteks sifat sabar Allah. Justru, dengan kita tahu sifat sabar Allah, dengan kita melihat kemudian manusia ini buat hal yang membuat mengundang murka Allah, yang mengundang marah Allah, tapi Allah belum menghukum mereka, justru menambah iman kita tentang betapa sabarnya Allah. Betapa sabarnya Allah, betapa besarnya rahmat Allah, betapa besarnya halim Allah. Sebab Ibrahim sifat sabarnya bagian daripada al-halim. Al-halim, al-halim ini juga makna kasih sayang yang sangat tinggi. Tapi lebih dalam belum sabar. Hanya sabar artinya hanya sabar terus memberikan tenggang waktu yang bersabar. Karena pada dasarnya sabarnya ada batas seharusnya. Lagi kena yang segi. Nah, urut jadi bro kena yang atau beda pegaji apakah lalu taklah suami istri misalnya. Nah, kalau suami dia agak berpakai baju atau kalau istri agak cerai baju penghadi dirinya kurangkan. Menghadi suami kena, istri kena. Tapi suami sabar tapi nah udah kok cerewet tapi suami sabar tapi nah baru tengah perlu jadinya akhirnya kita ya lebih nanti kadang-kadang muridnya gede kadang-kadang yang sangka berlebihan kaya lagi mah bang lagi ikut dia suami dia ada pukul biasa tinggal tiga pukul pada pukul kan senang nyata nak buat dia orang tu kamu cerewet kamu kaji ada nyata lagi malam je kamu alias nak drop ini orang kamu rutin macam-macam faktor lah rutin maka suami yang seperti itu itulah yang disebut dengan suami yang suami yang sabar. Demikian juga sebaliknya istri ragam juga masalah ahli leurina juga ada masalah ahli leurina. Cuma kalau kita lihat dari kita memang yang sabar berat ragam sabar daripada berat sabar perusahaannya
Protein. Protein tu. Apakah berita rosak dan dia lewat P3K loro atau kena kasar kenapa kahana lagi aku bakal pakai peja ya urina mana tapi anak dulu Urina mana? dia yang dua pengajian dalam pengajian sudah aman Nyaman. ini dua pengajian begitu mereka sudah punya kemampuan lebih dari obat dari berarti selamanya mereka yang bertahan itu kenapa bertahan? Bukan karena sabar. Yang mereka bukan yang mereka yang bangunkan orang. Jadi selama ini mereka bertahan itu kenapa? Ternyata bukan karena sabar, karena kerja lain. Rupanya berhasil kamandirikan kerja tanpa perlu. Ya, pengadilan ya, belum dipasang. Jadi udah. Dalam pesan tadi pada ini dengan ada surat pasal. Surat pasal ini banyak terjadi hari ini. Nah, artinya ini sekedar yang menjelaskan makna sabar. Bahwa sabar yang sesungguhnya adalah seperti sabar sifat sabarnya Allah. Jadi sabar yang tidak ada batas. Bangkrut manusia, kibat jahat manusia, tapi Allah begitu sabar. Jadi ketika kita melihat orang lain, ketika kita melihat ada manusia yang seperti itu, jadi bukan justru kita langsung mempermasalahkan Allah mengatakan itu, justru sebaliknya makin menambah iman kita kepada Allah, yaitu kepada sifat Allah bahwa betapa sabarnya Allah. Kemudian yang kedua, dengan kita mengetahui sifat sabar Allah ini, maka di sini juga kita mulai beda melihat orang yang menyakiti kita atau orang yang berbuat jahat. Artinya yang pertama dalam hal ini, kita tidak lagi mudah memvonis, karena salah satu tujuan Allah sabar, salah satu makna sabar Allah terhadap hamba-hamba yang berbuat maksiat atau berbuat dosa ini, yaitu Allah memberikan kesempatan. Bagi Allah memberikan kesempatan. Maka oleh karena itu kita juga memahami makna di sini bahwa kalau kita melihat orang pelaku dosa besar, pelaku maksiat, jangan langsung memvonis, tapi berikan mereka kesempatan. Maka dari sini juga kita melihat dosa-dosa bahkan hanya mandum dosa-dosa besarnya ketika dilakukan oleh seseorang itu justru disunatkan disembunyikan. Genayanya itu Firaun draw. Pertama urut buku dosanya. Orang berbuat dosa besar itu dia tidak dibolehkan memberitahukan orang lain. Justru guyuthom dan guyutobat. Nyat ke orang melakukan dosanya hanggebi bakar semua bengik. Yang cerita perempuan kami dia datang ke Rasulullah, saya sudah bersihnya. Kan marah Rasulullah. Apa yang kamu katakan? Kamu tidak tahu apa yang kamu katakan. Jadi belum dengan Nabi ke Rasulullah. Kemudian besoknya balik lagi perempuan itu, baik Rasulullah, saya sudah berzina, tegakkan hukum Allah kepada saya. Begini Rasulullah, dengan cara yang sama dengan seperti yang pertama. Kemudian pulang lagi perempuan itu, datang yang ketiga. Ada duduk ke leher, ikut dia beri yang baik Rasulullah, saya sudah berzina. Beginilah Rasulullah. Cuma ketika itu si perempuan ini mengatakan, buktinya saya sudah mengandung anak zina ini. Karena sudah jelas nyata bukti seperti itu, baru Rasulullah tidak bisa menolak. Rasulullah mengatakan kepada perempuan itu, kamu pulang, tunggu anakmu
lahir dengan baik dan sehat dan kamu sudah sehat kembali, balik ke sini, kita tegakkan hukum Allah, dirajam karena perempuan itu sudah punya suami. Nah, maka kita lihat dari sini si pelaku